selama bulan Ramadan itu ada satu tradisi yang sangat mulia sekali, yaitu membaca Al-Quran, khatam Quran. Ada yang khatam Qurannya di tengah-tengah puasa, tanggal 15 sudah khatam, ada yang puasanya mungkin khatamnya itu sekarang. Itu satu tradisi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saya masih ingat waktu kecil itu, saya diminta untuk khatam Quran oleh ayah saya itu sampai sebulan itu 3 kali. Jadi 10 hari sekali ada hizibnya, jadi hizib Quran. Mulai dari hari apa gitu ya, 1 kali, kemudian 2 kali. Sehingga waktu kecil itu saya masih ingat ketika SMP itu saya sampai ngitung sudah khatam Quran 32 kali gitu. Karena apa? Karena setiap satu khatam Quran Rp1.000 upahnya itu dari ayah saya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya Al-Quran yang dibaca, yang dikhatamkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri itu bukan persoalan tilawahnya saja, bukan persoalan bacaannya saja, tetapi adalah soal seni juga. Ketika kita masuk pada mushaf Al-Quran, ini kita punya seorang ahli mushaf Al-Quran, ahli iluminasi Al-Quran, itu yang saya akan undang ini bukan dari Indonesia, tapi dari British Library. Ia menjelaskan bahwa mushaf Al-Quran itu adalah puncak kesenian Islam. Nah, ini mushaf yang akan diceritakannya, mushaf Alifi. Kenapa disebut mushaf Alifi? Nanti kita dengar. Koleksi dari Istana Tipu Sultan di India Selatan. Tipu Sultan. Ini apakah sultan yang menipu ya? Nah, coba kita dengarkan saja. Jangan-jangan sultan yang menipu atau bukan? Kita coba dengar Ibu Anabel Tehgalop. Selamat untuk semua teman yang ikut bergabung dalam edisi khusus Ngariksa ini, khusus untuk Lebaran. Ketika Kang Oman meminta saya untuk memilih satu naskah yang bersangkutan dengan Idul Fitri, saya tentu saja sangat langsung berpikir untuk memilih naskah Mushaf Al-Quran sebagai puncak kesenian Islam di Nusantara. Tetapi mengingat tempat kerja saya di British Library, iaitu Perpustakaan Nasional Inggris Raya, dan juga merupakan perpustakaan dunia karena menampung begitu banyak koleksi naskah dari seluruh dunia, Kang Oman sengaja menyarankan pada saya agar memilih naskah yang bukan dari Nusantara supaya bisa menempatkan naskah Nusantara dalam konteks yang lebih luas, yaitu dunia naskah daripada seluruh dunia Islam. Jadi akhirnya saya memilih salah satu mushaf Al-Quran yang berasal dari India. Naskah mushaf ini dihasilkan pada abad ke-18 dari koleksi Istana Tipu Sultan di Raja Negeri Mysore di India Selatan. Ini bukan sultan yang menipu, tetapi itu memang namanya Tipu Sultan. Tipu Sultan terkenal sebagai seorang perwira yang gagah, tetapi akhirnya pada tahun 1799, negeri Mysore diserang oleh pasukan Inggris. Tipu Sultan sendiri terbunuh dan seluruh khazanah istananya ikut dirampas, sebagaimana hal yang sama terjadi di Yogyakarta kira-kira 13 tahun sesudah itu. Jadi sampai sekarang ada beberapa bagian dari perpustakaan Tipu Sultan yang masih disimpan di British Library di London, termasuk beberapa buah mushaf Al-Quran. Sebagaimana umum diketahui, dalam mushaf Al-Quran sering digunakan penanda khusus untuk permulaan setiap juzuk, yaitu bagian ke-30 daripada mushaf Al-Quran, daripada teks Al-Quran. Dan justru penanda juzuk itu sangat penting dan sangat membantu usaha membacakan keseluruhan teks Al-Quran dalam tempoh 30 hari seperti dalam bulan Ramadan ini. Namun satu penemuan yang sangat menarik berdasarkan penelitian baru dari teman dan rekan saya, Ursula Sims Williams, kurator untuk koleksi Parsi di British Library,
ialah bahwa adanya satu kelompok mushaf yang secara khusus tulisannya direncanakan untuk mengisi tepat 30 lembaran kertas, iaitu 60 halaman dalam satu naskah. Jadi setiap juzuk Al-Quran mengisi tepatnya satu lembaran kertas, iaitu 2 halaman, dan keseluruhan naskah itu terdiri daripada 30 lembaran atau folio kertas. Dan ini salah satu akan saya tampilkan satu naskah Mushaf Al-Quran dari perpustakaan Tipu Sultan yang mengisi 30 lembaran kertas. Dan satu hal lagi yang sangat khusus tentang naskah mushaf ini, setiap juzuk selain mengisi persis 2 halaman atau satu lembaran naskah, setiap baris naskah mulai dengan huruf alif. Jenis mushaf ini disebut sebagai mushaf alifi. Bisa diperhatikan bahawa setiap alif pada permulaan baris naskah ini ditulis dengan tinta merah supaya tampil secara lebih terang. Sejauh pengetahuan saya, belum pernah ditemukan mushaf alifi atau mushaf 30 lembaran di Nusantara. Kan lain tempat, lain adat. Baiklah, saya kira cukup segini, dan akhirul kata saya ingin mengucapkan untuk beberapa hari lagi selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih.